Halo semuanya, selamat datang di channel Code Yoga. Video ini merupakan episode pertama dari seri Coding Challenge. Dalam episode pertama ini, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan bracket validator. Secara umum, problem atau permasalahan dari bracket validator seperti ini. Teman Anda mengalami masalah dalam menjalankan program Java yang ditulisnya. Setelah Anda selidiki, ternyata masalah tersebut timbul karena kesalahan sintaks dalam tanda kurung. Di sini terdapat 3 tanda kurung. Ini tanda kurung biasa, kurung kurawal, dan kurung siku. Dari permasalahan ini, buatlah program yang dapat membantu teman Anda dalam melakukan validasi dari tanda kurung. Sebagai contoh, di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama, yaitu contoh seperti ini, dia akan return true karena di sini ada 2 jenis kurung, seperti ini dan kurung siku. Nah, untuk yang pertama ini dia sudah tertutup dengan benar dan yang kedua ini sudah tertutup dengan benar. Dan contoh yang ketiga, dia return true karena kurung ini sudah tertutup dengan benar. Beda lagi kasusnya pada contoh ketiga. Dia akan return false karena untuk kurung pertama dan kedua ini dia belum memiliki kurung tutupnya. Lalu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Langsung saja kita ke kode. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya membuat file dengan nama bracket_validator.py. Di dalam file ini terdapat fungsi yaitu bracket validator dengan parameter kode. Kode di sini merepresentasikan string yang diinputkan. Sebagai contoh seperti ini. Ini sebagai parameternya nanti. Untuk memvalidasi hasil dari fungsi ini, kita validasi dengan menggunakan tes. Tes di sini saya mengimplementasikan unit test dari Python. Di sini saya membuat 6 test case. Yang pertama yaitu tes jika inputnya itu kosong, seperti ini. Maka dia akan return true. Tes yang kedua dengan menggunakan satu kurung, seperti ini. Dia akan return true. Kemudian test case ketiga, di sini menggunakan 5 kurung, dia akan return true karena di sini saya membuatnya dengan benar. Ini untuk kurung pertama dia sudah tertutup, kurung kedua sudah tertutup, kurung ketiga sudah tertutup, kurung keempat sudah tertutup, dan kurung kelima sudah tertutup. Kemudian test case keempat, case ketika kurang penutup atau kurang kurung tutupnya. Nah, di sini untuk kurung yang pertama ini, kurung buka yang pertama ini, dia belum terdapat kurung tutupnya. Lalu test case kelima, yaitu ketika kelebihan penutup atau kelebihan kurung tutup. Nah, untuk yang ini dia udah benar, tetapi untuk kurung tutup yang terakhir ini, dia terlebih atau dia tidak ada kurung pembukanya. Lalu test case yang keenam, dengan kurung tutup yang tidak cocok atau salah kurung tutup. Jadi di sini dia menggunakan kurung tutup kurawal seperti ini, tetapi padahal untuk kurung bukanya adalah kurung biasa seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara mengimplementasikan algoritma kita nanti? Di sini saya menggunakan pendekatan yang pertama yaitu kita mendata jenis-jenis kurung ini ke dalam suatu dictionary. Jadi untuk kurung ini ada 2 jenis, kurung buka dan kurung tutup. Nah, kita mendata kurung buka sebagai keys dan kurung tutupnya sebagai value. Lalu kemudian kita membuat sebuah array berisi kurung buka. Nanti digunakan sebagai pengecek. Lalu semisal terdapat test case seperti ini.
Pendekatan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu kita melakukan iterasi untuk keseluruhan karakter di dalam inputnya. Jadi iterasi pertama, kita cek apakah karakter pada iterasi pertama itu merupakan kurung buka atau kurung tutup. Semisal dia adalah kurung buka, maka kita masukkan ke dalam stack. Jadi kita bisa mengimplementasikan stack untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kemudian kita iterasi selanjutnya, iterasi kedua, kita cek lagi apakah dia termasuk kurung buka atau bukan. Kalau dia kurung buka, maka kita masukkan ke dalam stack ini. In case di sini dia adalah kurung tutup, sehingga kita cocokkan dengan elemen teratas dari stack ini. Kemudian ketika kita dapatkan elemen teratas dari stack ini, kita cocokkan apakah mereka sepasang. Kalau iya, kita pop ini dan kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Iterasi selanjutnya sama, kita cek apakah dia termasuk kurung buka atau bukan. Jika iya, kita masukkan ke dalam stack. Lalu lanjut ke iterasi selanjutnya, kita cek apakah elemen ini atau karakter pada iterasi ini merupakan kurung buka atau kurung tutup. Jika dia kurung buka, maka kita masukkan ke dalam stack. Jika dia kurung tutup, maka kita cek apakah dia itu merupakan pasangan dari elemen terakhir dari stack. Dalam kasus ini iya. Maka kita pop dan stack berukuran atau panjangnya adalah 0 dan iterasi selesai. Mari kita implementasikan dalam kode. Yang pertama kita membuat sebuah dictionary. Saya membuatnya dengan d bracket. Di sini berisi keysnya itu berupa elemen kurung pembuka dan value-nya pasangan penutupnya. Lalu dari sini kita membuat sebuah array untuk melakukan pengecekan apakah di iterasi nanti dia termasuk kurung buka atau bukan. Lalu kita membuat stack yang berisi list. Jadi kita mengimplementasikan list untuk mendapatkan stacknya. Nah, dari sini kita melakukan iterasi setiap elemen di dalam inputannya. Ini inputnya adalah kode. Yang pertama, kita cek apakah karakter ini dia termasuk kurung buka atau bukan. Jadi, jika karakter ini adalah kurung buka, maka kita tambahkan ke dalam stacknya. Nah, bagaimana kalau bukan? In case adalah dia adalah kurung tutup. Kita cek apakah elemen stacknya ini dia kosong atau tidak. Karena kalau dia merupakan kurung tutup sedangkan stacknya ini kosong, artinya dia tidak memiliki pasangan kurung buka. Jadi jika panjang dari stacknya ini 0, maka dia salah, return false. Lalu bagaimana jika stack itu tidak 0? Dalam artian terdapat kurung buka di dalam stack tersebut. Maka kita cek elemen di char ini apakah dia itu adalah value dari keys di stack paling atas, stack topnya. Jadi kita buat variabel baru graph, isinya itu adalah
bracket.pop. Nah, dari sini kita pop elemen teratas dari stacknya, lalu kita cocokkan. Jadi jika dictionary ini dari elemen stacknya itu tidak sama dengan char, maka dia return false. Artinya mereka itu tidak sepasang, maka kita return false. Dan kita cek ini sampai iterasi berakhir. Lalu kondisi apa yang menyebabkan input dari serangkaian kurung tersebut benar? Yaitu ketika iterasi ini sudah terlewati semua dan panjang atau ukuran dari stack bracket ini sama dengan 0. Jadi kita return panjang dari stack bracket ini dengan 0. Nah, kalau dia tidak 0, artinya ada elemen di dalam stack bracket ini, berarti terdapat elemen dari kurung buka yang tidak ada kurung tutupnya. Makanya kita return di sini adalah apakah panjang dari length stack bracket ini sama dengan 0 atau tidak. Kayak gitu. Nah, untuk mengecek ini kita jalankan ke 6 test case ini. Dari sini, dari 6 tes yang dijalankan, ke 6 test case tersebut berhasil dilewati. Statusnya oke semua. Artinya tidak ada kesalahan dari fungsi bracket validator ini dengan test case seperti ini. Ya, sekian untuk episode kali ini dari episode bracket validator.